utang 60 juta, cicilan saya 1.150.000. Oke. Berarti tinggal kira-kira tinggal 700.000 lah untuk hidup. Jelas nggak bisa hidup. Nah habis itu kayak rezeki itu kayak disok sama yang di atas kan. Oke. Jadi sampai outlet yang ke-10 itu walah. Wah, sampai 10. Sampai 10. Nah, itu sampai 14 waktu itu. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Cece. Nah, hari ini kita lagi sama salah satu pebisnis juga di Salatiga. Beliau namanya Mas Nugi. Nah, Mas Nugi ini adalah pemilik dari Cangta Burger, lalu warung Poci Blirik, dan juga seorang bisnis coach. Terima kasih Kak Cece. Jadi luar biasa, kita senang bisa ketemu seperti ini, bisa ngobrol, dan seperti yang saya sampaikan itu bermanfaat. Walaupun menurut saya ini bukan sesuatu yang luar biasa Kak Cece gitu ya. Jadi background saya itu sebenarnya kan golem Kak Cece. Tahu golem Kak Cece ya? Golem itu golongan ekonomi lemah. Oke. Saya berangkat dari sebuah keluarga yang memang tidak berada gitu ya. Tapi mungkin dari situ kemudian muncul satu semangat untuk tetap hidup selalu gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau cerita bisnis saya yang pertama kali itu ya saya kemudian teringat dari sebuah buku gitu ya. Itu tapi buku itu saya temukan setelah saya punya bisnis kan, namanya The Power of Kepepet. Oke. Gitu ya. Jadi ini menarik. Tahun 2005 itu saya dipaksa mertua saya Kak Cece gitu ya. Karena mertua saya itu dari sisi kalau orang sekarang orang zaman sekarang nyebutnya dari sisi pendidikan keuangan, perencanaan keuangan lebih bagus gitu ya. Bagus banget walaupun sangat sederhana ya. Jadi dia selalu bicara tentang investasi. Walaupun masih mertua saya gitu ya, walaupun masih pasif income. Tahun 2005 itu saya dipaksa kan aja. Saya dipaksa untuk membuat kos-kosan kan. Oke. Ya di Jogja karena saya ngontrak di Salatiga. Saya bekerja dan ngontrak gitu ya, ngontrak rumah di Salatiga. Kemudian saya berpikir suatu saat kan saya harus pulang ke Jogja kan gitu ya. Waktu itu waktu saya tanya, kalau kamu pulang ke Jogja terus kamu mau tinggal di mana? Saya bilang tinggal di tempat ibu lah gitu. Saya nggak punya rumah gitu kan. Ibu saya nggak punya rumah, hanya ikut di kakak saya gitu. Dan akhirnya waktu itu saya dipaksa untuk utang bank untuk bangun kos-kosan. Jadi ya, kos-kosan yang sebenarnya dikonsep seperti rumah supaya kalau saya pulang bisa dipakai. Gitu ya. Waktu itu saya ber-60 juta kan. Dan bagi saya yang mohon maaf tadi saya ulang golongan ekonominya tadi, utang 60 juta itu sudah nggak kepikir gimana cara mengembalikan gitu. 60 juta dan waktu itu gaji saya bekerja Kak, saya dikerja di Lembaga Kemanusiaan Internasional. Waktu itu 1,9 Kak, tahun 2004 akhir kalau nggak salah. Berarti kalau saya tuh utang 60 juta, cicilan saya 1.150.000. Berarti tinggal kira-kira 700.000 lah untuk hidup. Jelas nggak bisa hidup Kak Cici, dengan anak satu tinggal di Salatiga dan ngontrak. Akhirnya saya harus berputar, gimana caranya saya punya duit lagi. Nah, saya kan sering memberikan pelatihan Kak, jadi sering memfasilitasi sebuah pelatihan pengembangan bisnis untuk anak muda gitu. Suatu saat saya teriak-teriak di depan anak muda gitu. Hei anak muda, jangan pernah kamu tinggalkan desa. Kamu nggak perlu keluar dari desa. Tinggal di desa, kita bangun di desa, kita bisnis di desa. Supaya apa? Supaya kita bisa bangun desa. Supaya sumber daya manusia di desa nggak pernah pergi. Ada satu anak muda yang bertanya, sekarang jadi lurah dia Kak, di salah satu kecamatan di Grobogan ini. Dia tanya begini, Mas Nugi nyuruh bisnis, Mas Nugi punya bisnis? Saya bilang, enggak. Dan itu pertanyaan yang menyakitkan Kak Cici. Pertanyaan yang sangat menyakitkan buat saya. Sehingga pada saat itu tadi dimotivasi sebuah utang tadi, kemudian di EC sama anak muda yang merasa saya hanya bisa omong aja gitu. Akhirnya saya pergi ke Jogja kan. Pergi ke Jogja ke teman-teman yang punya usaha burger. Karena saya waktu itu menjadi komandan supporter sepak bola di Jogja, dia salah satu anggota saya, dia jual burger. Saya tanya, saya bilang, Pak Tip saya mau jualan burger. Dia nggak percaya kan dia. Wah, buat apa bos? Itu kan udah kerja gitu di lembaga kemanusiaan lah, internasional lagi gitu ya. Terus Pak Tip duduk. Saya utang bank sekian dan saya nggak cukup banget. Serius bos, pengen jual burger, serius. Oke kalau gitu besok minggu, waktu itu Sabtu Kak, karena saya pulang ke Jogja. Besok minggu datang ke rumah saya, bawa ini saya latih. Dan akhirnya hari Minggu saya datang, saya latih, saya dilatih Kak. Minggu sore saya panggil teman-teman saya, merasain burger saya enak. Pulang Salatiga survei saya. Waktu itu yang jual burger di Salatiga, baru depan ada baru.
depan sekolah ada baru itu ada roti bakar, kemudian ada burger di situ. Saya dengan sisa pokoknya kita jual. Dan akhirnya saya bikin gerobak, dibantu tetangga-tetangga saya bikin gerobak dari kayu, gitu dicat bareng-bareng, tulisannya jelek kan. Pokoknya logonya dibikin sama almarhum teman saya pakai tulisan tangan gitu. Jadi kalau bicara visibilitas itu juga memang gak kurang gitu, makanya kita semua. Nah berarti awal mulanya itu kan dengan dasar sebagai istilahnya pekerja ya. Betul, Pekerja lalu dipaksa untuk berhutang betul, untuk betul. tempat tinggal Jogja tadi. Betul. Nah terus Pepet akhirnya buka usaha burger. Nah itu kok bisa ketemu burger? Kenapa nggak makanan lain? Nah, itu Kak Lece. Saya terus terang selama 2001 sampai 2004 itu kan mendampingi masyarakat untuk usaha juga gitu ya, pengembangan bisnis. Saya itu selalu, karena belajar membuat proposal bisnis, saya hampir punya 40 proposal bisnis Kak. Burger itu nggak ada di dalamnya. Tapi ketika ketemu dengan teman saya Pak Tip tadi yang punya Casanova Burger di Jogja, ya udah itu aja aku bilang burger. Oke. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan gitu. Jadi waktu saya bangun bisnis ini nggak ada teori sama sekali Kak. Bener-bener saya mulai dari asal buka. Oke. Gitu. Nah, berarti ini makan sebetulnya kita sejalan juga. Artinya saya dari channel sini yang awal-awal mulai ngomongin bisnis, jadi nggak cuma omong kosong kan, maksudnya kita juga karena punya bisnis makanya kita sharing, makanya kita cerita. Nah termasuk sekarang ngobrol juga dengan teman-teman yang punya bisnis kan. Betul, Artinya betul. saya mau belajar, teman-teman lain juga mau belajar ya kepada yang sudah bisnis. Betul. Nggak cuma ngomong-ngomong bisnis harus gini-gini tapi nggak punya Iya. bisnis kayak tadi. Setuju, gitu kan. setuju, ya, Nah, ya. gitu. Oke, jalan nih, Salatiga buka. Terus itu tahun berapa Pak? Tahun 2005 kali sih. 2005 pertama kali 2005 buka. dan saya buka di kaki 5 Kak. Oke, di mana tuh? Jenderal Sudirman di seberang Betani Kak. Oke. Oh Di iya, seberang gereja Betani itu ada kaki 5, saya buka di situ. Tetapi kembali lagi karena idealisme saya ini kan kerja di lembaga kemanusiaan Kak. Saya bilang sama istri saya, burger itu makanan Londo, makanan asing gitu. Maka saya harus bikin bisnis yang lokal. Jadi di sini burger, di sini nasi kucing Kak. Oh itu satu Bareng gitu ya. Satu usaha. Ya, jaraknya mungkin 2 bulan 3 bulan Kak. Oke. Gitu ya. Ya sambil menolong tetangga sih waktu itu Kak. Gitu ya. Tetangga saya habis pensiun dari Damatek, kemudian nggak punya kerja, terus akhirnya mau buka nasi kucing, saya yang masak, yang dia yang jaga, sama Mbah Karman waktu itu namanya. Oke. Dia berapa tahun sampai punya outlet kedua? Iya. 2005 saya buka, kemudian 2006 saya buka satu lagi cabang di depan Sate Wacana. Sekarang depan Pizza Hut. Oke, itu Iya, masih gerobak juga. Masih gerobak juga, tetapi nggak jalan dengan Oh, nggak bagus. Akhirnya saya putuskan udahlah satu aja. Kembali yang di kaki 5. Iya kaki 5 gitu ya. Jadi kita punya satu yang itu kita tutup karena nggak begitu laku. Karena pun nggak ada marketing, nggak ada begitu Kak. Gitu ya. Terus di Ramayana ada teman yang sudah buka aksesoris Kak. Waktu itu saya takut Kak, nggak berani untuk nyewa. Ramayana itu sewanya 450.000 per bulan Kak. Saya nggak berani Kak. Nggak berani masuk karena nanti jangan-jangan nggak bisa bayar gitu. Iya. Setelah saya pikir-pikir, udah kita nekatin dan kita bikin gerobak gitu ya. Akhirnya kita buka di Ramayana itu 2005 saya buka di Jenderal Sudirman, mungkin sekitar 2007 awal saya buka di Oke, berarti Ramayana. Habis itu ada baru nusul yang ke ada baru gitu. Oh, Oke, berarti jadi outlet 3. Iya 3 outlet gitu ya. Jadi selama 3 tahun itu mungkin 3 outlet itu. Belum ada 3 tahun ya gitu. Oke, nah 3 outlet. waktu di Jensut yang pertama itu sewanya sampai sewa juga atau gimana? Ya kalau yang di Jensut gratis Kak. Oh, gratis. Gratis Pokoknya- karena di kaki 5 kan. Oke. Di trotoar. Paling hanya bayar retribusi sehari 500 gitu. Oke, nah Ya. selama 3 tahun tadi bisa 3 tempat. Nah artinya kan ada visi kan pasti. Betul, ya? betul. Dasarnya apa sih kok mikir harus buka ke sini, buka lagi di sini? Kenapa nggak cuma satu aja itu? Kan kadang-kadang ada orang nih ya udahlah satu aja daripada pusing-pusing kan gitu. Nah itu dasarnya gimana? Ya, ini kembali lagi idealisme kan jadi karena kalau nomor satu pasti kita butuh uang kan jadi. Oke. Saya waktu itu pengen uang banyak supaya apa? Prinsipnya kalau uangnya banyak itu kan juga bantunya juga banyak kan jadi. Nah, waktu itu sejak di ada baru itu saya mencoba menyusun visi misi bisnis saya Kak. Itu baru 2007 saya baru mulai belajar buka-buka lagi tentang teori tentang studi yang pernah saya pelajari waktu saya dampingi masyarakat itu. Nah, ketemu sebuah cita-cita bahwa saya berharap bisnis ini menghasilkan uang, tetapi juga bisa menjadi tempat untuk belajar dan mencari uang orang banyak. Oke. Itu tujuannya aja. Dan yang saya tulis juga di visi misi saya kembali memprioritaskan anak-anak yang
perempuan, terutama perempuan, hanya lulus SMP kan Cik. Atau kalau misalnya lulus SMA pun sudah berkeluarga, jadi dia tidak punya kesempatan untuk bekerja di tempat lain atau di pekerjaan-pekerjaan yang formal. Maka kalau bisa ya sudah kerja di tempat saya. Dan waktu itu saya tidak tahu juga, yang rata-rata yang bekerja di tempat saya itu, mohon maaf, mungkin ada yang janda, ada yang dari keluarga biasa gitu, memang sangat membutuhkan untuk bekerja ya, gitu. Karena latar belakang pendidikannya juga macam-macam. Oke, jadi kan intinya setiap usaha yang sukses itu biasanya selalu ada tujuan. Betul itu. Dan ya visi misi tadi itu ya termasuk kriteria saya mau membantu yang kategori gimana. Betul. Gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar buka ya udah ramai syukur, nggak ya udah kan ya, gitu ya. Nah terus 2007 lanjut ke mana lagi tuh? Nah habis itu kayak rezeki itu kayak disok sama yang di atas kan. Oke. Jadi sampai outlet yang ke-10 itu walah. Sampai 10? Sampai 10. Nah itu sampai 14 waktu itu. Urut ya. di Salatiga semua? Di 5 kota gitu ya. Nah itu urutannya itu stepnya dari 2007 ya, dari 3 tempat. Itu kemudian Ambarawa, di Laris, kemudian di Kertosuro, kemudian di Sate Wacana. Sate Wacana itu malah terakhir saya kayak gitu. Sate Wacana, kemudian waktu itu bergeser ke Wonosobo Kak. Wonosobo itu dari Temanggung dulu, terus masuk Wonosobo, terus sempat kita buka di Jogja tapi kita tutup Kak, karena secara manajemen kami agak kacau gitu ya, jadi sehingga perlu kita tutup yang Jogja. Kemudian Purwodadi, nah ya kayak apa ya kok gampang banget gitu loh, buka gitu, dan bener-bener kayak di sok gitu rezeki gitu ya. Sekarang ada berapa outlet? Sekarang itu yang hidup sekitar 10 outlet kan. Oke, berarti stabil ya. Nah itu dasar ilmunya gimana? Artinya gini, kalau orang biasa ya, kan mau buka cabang harus belajar dulu. Betul. Bisa, ya paling kalau nyoba pun trial error. Iya. Buka sini tutup, buka sini lagi nggak laku, tutup lagi. Nah, apakah modalnya itu dari ilmu waktu jadi coach itu? Iya. Ataukah memang belajar khusus atau gimana? Sampai dari 3 sampai 14 tuh. Ya. Waktu itu saya belum jadi pelatih bisnis ya istilahnya, belum mendapatkan pelatihan untuk menjadi pelatih bisnis. Tapi guru saya itu Chinese Kak. Yang punya toko yang saya tempati, almarhum gitu ya. Ya, Ko Hogi itu yang punya mebel itu. Dia tanya ke saya, Mas Dugi kalau satu outlet burger di Jensut ini itu dapat berapa kira-kira bersih satu bulan? Ya kira-kira 1 juta. Kalau dikasih 2 juta mau nggak? Mau tuh kok. 1 juta aja udah seneng, apalagi dapat 2 juta kok. 3 juta mau nggak? Kok saya bilang 1 juta ya udah seneng banget, apalagi 3 juta kok. 4 juta kamu mau nggak? Mau kok. Kalau gitu kamu buka 4. Waktu itu saya berpikir, dan saya punya teori namanya faktor pengali kan. Baru saya menemukan ternyata apa yang disampaikan Kogi ini adalah faktor pengali. Kalau kita punya satu outlet 1 juta, 2 outlet bisa 2 juta, 3 outlet 3 juta, 4 outlet 4 juta. Ternyata saya bilang almarhum ini salah. Karena ketika 10 outlet bukan 10 juta, tapi free cash saya 30 juta Kak, gitu. Ya. Jadi semakin banyak outlet kita ternyata bukan 1 outlet 1 juta, karena ada yang besar ada yang kecil kan gitu. Jadi lebih dari 1 juta per outlet rata-rata, kalau di rata-rata gitu. Jadi itu yang membuat saya semangat untuk buka cabang gitu ya. Walaupun ada teori sebelumnya kalau mau menaikkan omset itu bisa ke samping bisa ke atas kan gitu ya. Ke samping itu berarti buka cabang, kalau ke atas itu menaikkan produktivitas. Di outletnya satu tapi produktivitasnya semakin naik. Nah, saya mencoba untuk mengembangkan yang ke samping, walaupun di 2015 ini coba kita kecilkan kira-kira outlet yang tidak jalan, kita kecilkan, dan sekarang hanya di 1, 2, 3, 4 kota saja. Oke. Nah itu waktu berangkat ke kota-kota lain kan itu sebenarnya juga tantangan ya. Betul. Artinya hanya bisa satu kota aja belum tentu kita bisa ngawasi. Betul. Belum tentu kita bisa intinya manajemennya benar semua lah. Betul. Nah kalau di luar kota itu triknya gimana Pak? Triknya saya